Kita semua, perkenalkan saya Busroni dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang akan memandu jalannya press conference pada sore hari ini. Baik, yang saya hormati Dr. Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Terima kasih sudah bergabung, Dokter. Kemudian teman-teman yang kami cintai yang sudah ada di Zoom dan juga yang sudah bergabung di YouTube Kemenkes. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung untuk mengikuti press conference terkait dengan update informasi gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman wartawan yang kami cintai, ini adalah update yang merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menyampaikan informasi terkini dan terakurat serta kebenaran daripada informasi itu dan akan disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Syahril. Kami persilahkan, Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Semoga kita di hari sore ini mendapatkan rahmat dan berkah dalam pertemuan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan per tanggal 1 November 2022 tentang perkembangan penanganan gangguan ginjal akut progresif atipikal atau gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Syukur Alhamdulillah. Kemudian penghargaan dan terima kasih kepada semua teman-teman media kami sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan update ini dapat memberikan tambahan informasi dan perlu disampaikan ke masyarakat. Saya izin langsung share screen ya. Silakan, Dok. Aduh, sudah terlihat belum? Belum, Dok. Oke, ini kayaknya ada gangguan. Nggak bisa. Oke, dibuka dari sana saja, Mas. Kayaknya masih gangguan. Baik, Dokter, kami izin untuk membuka filenya. Oke. Ini ya, Dok. Oke. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah laporan harian yang diambil pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 kemarin ya. Jadi sampai dengan tanggal 31 Oktober, jumlah kasus kita ada 304, dan yang masih dirawat di seluruh Indonesia sebanyak 46 kasus dan meninggal 159 kasus atau 52% dan sembuh 99 kasus. Jadi ini per 31 Oktober. Nah ini gambaran pasien. Jadi pasien yang laki-laki dan perempuan hampir sama ya. Yang laki-laki ada 59%, perempuan 41%. Nah, kalau lihat kelompok umur, yang umur 1-5 tahun ada 173% ya. Ini 173 ada ya. Yang lainnya ada 46 pada di bawah 1 tahun, kemudian 6-10 dan 11-18. Nah, kemudian kematian ya. Jadi kan tadi ada 159 kematian, ada terbanyak itu di kelompok umur 1-5 tahun sebanyak 106 anak. Kemudian di bawah 1 tahun 21 anak, dan seterusnya 23 pada 6-10, dan ada 9 anak pada 11-18 tahun. Lanjut. 304 kasus ini tersebar di 27 provinsi ya. Nanti secara detail yang 10 besar provinsi yang terbanyak, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya itu ada 10 yang terbesar, ada datanya. Silakan lanjut. Nah ini yang terbanyak itu dirawat di RSUP
Cipto Mangunkusumo atau RSCM ya. Kemudian Jamil Padang ada 7 orang, RSM tadi 10 orang, kemudian Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta ada 3, dan seterusnya ya. Lanjut. Nah ini ya 10 terbesar pasien tadi, baik itu provinsinya maupun kabupaten kotanya ya. Di DKI Jakarta yang terbanyak ya, baik di Jakarta Timur, Jakarta Barat maupun Jakarta Selatan ya, dan juga ada Jakarta Utara. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Oktober ini kita mendatangkan obat Pomepizol ya, sebanyak 146 file dan sudah kita sebarkan di 17 rumah sakit ya yang ada di Indonesia ini. Jadi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Aceh, Jogja, Sumatera Barat, Sumatera Utara, sampai ke Sumatera Selatan. Jadi sudah ada 146 sudah kita distribusikan, dan kita masih mempunyai stok 100 lagi, dan kita total sebanyak 246 sudah mendatangkan obat Pomepizol atau obat penawar yang untuk khusus gagal ginjal akut ini. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami ingin tambahkan dalam kesempatan ini ya. Jadi sejak kita umumkan tanggal 18 Oktober tahun 2022, di mana kita mengumumkan larangan penggunaan atau pemakaian obat sirup atau cair sampai dengan selesainya penelitian atau penyelidikan. Larangannya bersifat sementara, dan sejak itulah kasus penambahannya tidak terlalu banyak, kemudian juga angka kematian menurun. Ya, apalagi setelah tanggal 28 Oktober dari Badan POM telah merilis obat-obat yang aman dipakai ya, yang semula 156 dan akhirnya sekarang menjadi 198. Dan ini dari Kementerian Kesehatan sudah membuat surat edaran kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk dokter dan apotek, ada 198 obat-obat yang aman digunakan sesuai dengan penemuan atau rekomendasi dari Badan POM. Saya kira itu teman-teman sekalian update pada hari ini. Sekali lagi kita ingin menyampaikan kasus ini mulai menaik atau meningkat di akhir Agustus, kemudian berproses kita sampai akhirnya kita menyingkirkan berbagai sebab sebagai penyebab gagal ginjal akut ini, dan kita mengerucut kepada satu dugaan, yaitu bahan yang ada di dalam obat-obat sirup yang diminum oleh anak-anak tersebut. Dan kita mengeluarkan larangan penggunaan obat itu sejak tanggal 18. Nah, sejak tanggal itulah, alhamdulillah, secara nasional kasus kita tidak begitu bertambah dengan cepat lagi, dan juga angka kematian tidak terlalu banyak, bahkan menurun dari angka sebelumnya. Dan tentu saja obat antidotum atau antidot atau penawar yang kita datangkan dari Singapura, dari Australia, dan terakhir dari Jepang, dan dengan jumlah 246 vial atau ampul itu, dan sudah kita bagikan ke 17 rumah sakit yang memang saat ini sedang merawat pasien-pasien gagal ginjal akut di 17 rumah sakit di Indonesia. Dan kita masih mempunyai stok 100 apabila nanti ada lagi pasien-pasien yang sedang dirawat yang membutuhkan obat Pomepizol atau obat penawar tersebut. Demikian Pak Busroni, kalau memang ada diskusi atau pertanyaan, kita akan siap memberikan jawabannya. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Sahril atas update informasi terkait dengan gangguan ginjal akut pada anak dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sahril, fomepizol itu kita memiliki 246, kemudian stoknya ada 100, kemudian sudah didistribusikan ke 17 rumah sakit, kemudian sejumlah 146 vial. Jadi stoknya 100 dan yang sudah didistribusikan ke rumah sakit 17 rumah sakit sebanyak 146 vial. Informasi juga yang disampaikan tadi bahwa tingkat kematian menurun, kemudian rilis obat-obatan yang bisa digunakan dari POM sudah keluar, dan juga surat edaran dari Kementerian Kesehatan juga sudah dikeluarkan untuk bisa dipedomani di masyarakat melalui tenaga kesehatan yang merawat ini. Baik, Dr. Sahril dan teman-teman media lainnya, kami buka untuk tanya jawab dan diskusi terkait dengan materi pada sore hari ini. Kami izin mulai dari Sadida dari KBR. Yang pertama, Dr. Sahril, bagaimana catatan Kemenkes soal tugas pengawasan peredaran obat di masyarakat yang dilakukan oleh BPOM? Oh, barangkali ini ditanyakan adalah peran Kemenkes terkait dengan pengawasan obat sebagaimana POM lakukan. Yang kedua, adakah celah pada mekanisme pengawasan yang dilakukan POM? Kan klaimnya tidak tahu ada perusahaan yang mengubah bahan baku. Ini mungkin nanti ranahnya Badan POM, tapi kalau Dr. Sahril ada informasi bisa disampaikan. Kemudian nomor 3, adakah rencana Kemenkes mendorong audit pada mekanisme pengawasan obat agar kasus serupa cemaran EG dan DEG tak terulang kembali, dan apalagi langkah Kemenkes memperbaiki sistem pengawasan peredaran obat untuk masyarakat. Silakan dokter, dari nomor 1 dulu, silakan. Ya, mungkin saya jawab sekaligus saja ya. Ini saya Baik. akan memberikan suatu keterangan singkat saja, tetapi secara detail sebetulnya ini adalah ranah atau kewenangan dari Badan POM ya. Jadi Badan POM itu kan melakukan registrasi, melakukan pengujian dan juga pengawasan. Itu kewenangan mereka. Nah, tentu saja itu sudah dijawab oleh Ibu Kepala Badan POM kemarin dalam rilis ya, termasuk informasi tentang perusahaan-perusahaan yang sudah dianggap memang akan dikriminalkan kan. Tapi itu ranah hukum ya. Nah, kemudian tentu saja dengan peristiwa ini tentu saja akan banyak maknanya atau dampak positif yang nanti akan kita dapat juga. Salah satunya melakukan audit sekaligus memberikan suatu pembenahan atau perbaikan sistem di dalam pengawasan obat ya. Kementerian Kesehatan dalam posisi adalah pengguna ya, pengguna atau pemakai obat-obat itu baik oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Dan tentu saja kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini sangat erat dalam kaitannya karena satu sama lain saling terkait. Nah, tentu saja Kementerian Kesehatan setelah melakukan penyelidikan adanya dugaan intoksikasi pada kemasan obat sirup itu, kita memberikan informasi dan laporan kepada Badan POM, dan Badan POM lah yang melakukan pemeriksaan secara detail untuk kuantitas ya, berapa banyak kandungan yang ada di sana dan berapa banyak zat atau ambang batas yang boleh dan tidak boleh. Jadi Kementerian Kesehatan hanya menyampaikan kualitatifnya saja. Dr. Sahril, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kami lanjutkan dengan pertanyaan dari Mbak Linda dari Jawa Pos. Dr. Sahril, berapa jumlah kasus baru yang terjadi pasca pelarangan obat sirup? Profilnya seperti apa? 2 dari 304 anak, ada berapa yang tidak terdapat kandungan EG atau DEG dalam tubuhnya? Silakan, Dok. Ya, jadi sejak kita larang tanggal 18 tadi sudah saya tayangkan ya grafiknya ya, sejak tanggal 18 dan juga tanggal 28 dikeluarkannya rilis penggunaan obat yang aman, itu terjadi suatu penurunan penambahan kasus baru. Jadi kasus baru semula kan banyak sekali tuh ya, dari 37, 75 bagi 100, sekarang sangat menurun, hitungannya ada 5, 4, 3, bahkan 1 ya. Nah itu sangat sangat menurun. Nah untuk yang baru ini memang dalam kajian
tambahan untuk memastikan apakah juga ada kandungan etilen glikol atau cemaran obat-obat yang sejak semula menjadi dugaan. Jadi kami belum bisa menjawab untuk yang terakhir ini ya, karena dalam proses ya. Ya, terima kasih Dr. Sahril. Demikian Mbak Linda. Yang ketiga dari Andi dari Kata Data. Bagaimana posisi Kemenkes terkait dengan pembidanaan 3 produsen farmasi dan tuduhan Dow Chemical Thailand sebagai pemasok PG dengan cemaran tinggi? Tentu ini nanti barangkali berkaitan dengan aspek hukum, Pak Sahril. Kalau ada informasi bisa, tapi kalau tidak mungkin di ranah hukum saja. Ya. Bagaimana langkah yang akan dilakukan Kemenkes terkait dengan pelanggaran obat sirup hingga akhir tahun? Apakah akan ada relaksasi lebih lanjut dari jumlah 198 obat sekarang? Barangkali yang nomor 2 mungkin bisa Pak Sahril. Silakan Dr. Sahril. Kalau yang nomor 1 itu ranah hukum ya, saya kira. Iya, ranah hukum, betul. Yang kedua, memang kita tetap membuat, kalau bisa kita berusaha secepat mungkin ya, larangan ini akan kita cabut seiring dengan kecepatan Badan POM juga untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Karena banyak sekali ya obat cair itu atau obat sirup itu yang memang harus diperiksa semua, jangan sampai nanti kita hanya memeriksa sebagian atau bahkan hanya sedikit gitu ya. Betul-betul kita ingin semuanya aman dan akhirnya kita akan cabut larangan itu. Terima kasih Pak Sahril. Demikian Mas Andi jawabannya. Kemudian kita lanjutkan Dr. Sahril dari Intan Kompas, Harian Kompas. Izin Pak Sahril ingin bertanya, apakah saat ini ada imbauan khusus dari Kemenkes mengingat ternyata setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ada obat yang sebelumnya disampaikan aman, ternyata tidak aman. Merujuk pada produk dari PT Avi Farma. Terima kasih. Silakan Dr. Sahril. Ya, kita sebetulnya hanya merujuk kepada sebuah kategori obat sirup ya, atau obat cair. Artinya rekomendasi kita itu kita sampaikan kepada Badan POM, semua obat sirup yang diduga ada komposisi pelarutnya yang kemudian cemarannya juga akan diduga adanya etilen glikol maupun dietil glikol, itu menjadikan prioritas yang harus dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM. Nah, tentu saja yang 102 kita dapat itu adalah betul-betul obat yang diminum oleh pasien-pasien yang sudah didiagnosis sebagai gagal ginjal akut. Nah, sementara di luar 102 bisa saja terjadi apabila dia masuk dalam kategori sirup, maka ini menjadi kewajiban kita untuk melakukan rekomendasi pemeriksaan secara kuantitatif oleh Badan POM. Baik, terima kasih Dr. Sahril. Yang berikutnya dari Mardiana, Investor Daily. Pertanyaannya ini kepada POM sesungguhnya. Jadi kalau pertanyaan dari Mbak Mardiana sebaiknya ini ke Badan POM. Kemudian kami lanjutkan dari Jakarta Post, Mas Fikri. Apakah dari Kemenkes sudah menemukan bukti definitif kalau obat sirup tercemar tersebut merupakan penyebab gangguan ginjal akut? Mengingat Polri sendiri masih menunggu kajian lebih lanjut untuk melakukan tindak pidana tambahan pada produsen obat yang bersangkutan. Ini mungkin bisa disampaikan kalau ada informasi, Dr. Sahril. Ya, jadi kami ingin sampaikan ulang ya. Jadi gangguan ginjal akut yang bisa menyebabkan menjadi gagal ginjal akut itu disebabkan oleh berbagai macam sebab. Salah satunya karena infeksi ya. Infeksi bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit ya, jamur dan sebagainya. Bisa karena dehidrasi, kekurangan volume cairan atau perdarahan atau beberapa penyakit yang menyebabkan perdarahan pembuluh darah. Contohnya demam berdarah. Nah, terakhir, gagal ginjal akut ini bisa disebabkan oleh intoksikasi atau keracunan. Bisa karena makanan, bisa karena minuman, dan juga karena obat-obatan. Nah, semua itu sudah dilakukan tahapan-tahapan penelitian oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Rumah Sakit, Ikatan Apoteker, Farmakolog, dan juga para ahli toksikologi. Ya. Dan akhirnya menyimpulkan, mengerucut bahwasanya ada dugaan yang memang di dalam obat-obat cair
pelarut menjadi sirup itu ada kandungan yang memang beracun, yang itu menyebabkan suatu kelainan ginjal tadi yang akhirnya menjadi gagal ginjal akut. Kemudian satu lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh kita, yaitu adanya biopsi ya. Kita melakukan biopsi pada ginjal anak tersebut yang sudah meninggal. Ternyata betul di dalam biopsi itu ditemukan ya kristal-kristal oksalat namanya, yang hasil metabolisme dari kalsium oksalat, dan ini menjadi sebagai hasil akhir dari etilen glikol maupun dietil glikol. Dan inilah yang menyebabkan kristal-kristal tadi rusak pada ginjalnya. Nah, dengan temuan-temuan inilah kita mempunyai suatu kesimpulan bahwasanya penyebab yang saat ini terjadi dari 102 obat yang kita lakukan pemeriksaan memang mengerucut ke sana. Dan tentu saja kan sudah ditindaklanjuti oleh Badan POM dan ditemukan ternyata memang di dalam beberapa obat yang diumumkan oleh Badan POM kemarin ada kandungan itu yang sangat jauh melebihi batas ambang sehingga langsung ditarik peredarannya dan dilarang untuk diedarkan kembali oleh perusahaan tersebut. Terima kasih Dr. Sahril. Kemudian yang berikutnya dari Mai Rahmadi dari detik.com. Mungkin yang nomor 2, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sahril sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya ya Mai. Kemudian yang nomor 1, dari 102 obat yang dikonsumsi korban berdasarkan temuan Kemenkes, obat apa yang paling banyak digunakan? Apakah ada datanya, Dok? Silakan Dr. Sahril. Ya, dari 102 itu ya semuanya kan obat sirup yang menjadi bukti bahwasanya pasien-pasien di seluruh Indonesia yang terkumpul adalah 102 ya. Nah, ini datanya sudah ada, sudah kita kirim ya ke Badan POM dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM dan sebagian sudah diumumkan dari 102 ini ada yang aman loh gitu ya. Karena apa? Ya tidak ditemukan. Yang kedua, kalaupun ada, memang dia jauh di bawah batas ambang. Nah, sedangkan yang kemarin diumumkan yang dilarang, itu juga ada dalam 102 itu. Dokter, ini adalah pertanyaan terakhir dari Mardiana kembali dari Investor Daily. Sejauh mana fomepizol dapat menawar racun EG, DEG? Apakah benar efektifnya hanya 3 hari setelah anak tercemar? Lewat dari 3 hari, ginjal sudah rusak dan harus hemodialisa. Ini sangat teknis, Dok. Silahkan, Dok. Ini yang terakhir. Ya, betul. Jadi gagal ginjal akut itu kan ditandai dengan pertama sebelum ke anuri, ya ada namanya oligouri ya. Jadi frekuensi maupun volumenya berkurang itu ya, cairan atau urinnya, kencingnya ya. Kemudian terakhir apabila memang betul-betul rusak, maka tidak terjadi produksi urin yang disebut dengan anuri. Nah, disitulah stadium 3 terjadi pada anak-anak tersebut. Ya. Nah, fomepizol ya itu adalah obat untuk penawar, antidotum istilahnya terhadap gangguan-gangguan ini. Memang sebaiknya antidotumnya ini diberikan seawal mungkin pada saat dia diketahui memang ada suatu keracunan. Tapi apabila sudah stadium berat lanjut, maka akan menjadi sulit ya, apalagi dengan cuci darah, hemodialisa, dan ini juga menjadi kesulitan tersendiri bagi kita apabila dia sudah masuk ke stadium 3. Jadi kata kuncinya adalah semakin cepat itu semakin baik. Karena apa? Tanpa antidotum itu proses cepat sekali, ya, proses cepat sekali. Bahkan hitungannya hari-hari dan tidak sampai lebih dari 1-2 minggu. Nah, makanya antidotum itu sebaiknya memang diberikan begitu pasien sudah ada gejala poliuri dan dibuktikan memang dia ada suatu kemungkinan terjadi intoksikasi, maka segera diberikan ya. Dengan maksud ya menetralisir tadi ya racun-racun tadi ya, supaya tidak terjadi kristal-kristal yang memang merusak atau menghancurkan ginjal itu sehingga fungsi utama ginjal sebagai metabolisme tubuh akan terganggu.
Demikian Pak Basroni dan kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon disampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Terima kasih Dr. Sahril dan teman-teman media dan wartawan yang ada di Zoom dan juga yang ada di kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan kita selama 37 menit bersama-sama press conference membahas tentang gangguan ginjal akut pada anak siang hari ini. Dan tadi sudah disampaikan, kami ulang kembali, Fomepizol sudah dikirimkan ke 17 rumah sakit, sejumlah 146 vial, dan masih ada stok 100 vial. Dan pemerintah akan senantiasa mengupdate informasi kekiniannya agar masyarakat bisa mendapatkan yang terbaik, kemudian bisa tenang melalui kerjasama antara pemerintah dengan media dan juga jurnalis. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Sahril, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Zoom sore hari ini, dan semoga bermanfaat, membawa kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.